Shalom, selamat malam. Pria kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, saat ini Tuhan memanggil kita untuk datang beribadat kepadanya. Marilah kita semua berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Persekutuan ibadah pria kaum Bapa saat ini, jadilah menurut kehendak Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Sungguh besar cinta kasih-Mu bagi kami. Namun kami sering menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Kami bersalah dan berdosa kepadamu. Dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, Engkau mengetahui setiap kehidupan kami, dan karena itu kami mau mengakui dan menyesali segala hal yang kami perbuat yang tidak berkenan bagimu. Ya Tuhan, ampunilah kiranya kami, kasihanilah kami menurut rahmat kasih-Mu, dan baharulilah hati kami dengan tekad dan komitmen yang teguh untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Mari kita angkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, bahkan mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di minggu berjalan ini sesuai dengan MTPJ, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua dengan topik keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dalam kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke depan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian jauh pembacaan kita malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat pria kaum bapa yang dikasihi dalam Tuhan. Bacaan kita Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 memberi topik demokrasi bukan demonstrasi. Pemberitaan diri Paulus dan Silas dalam misi pekebaran Injil pada abad pertama sungguh luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan kepada kita peranan mereka, antara lain melalui teks pembacaan saat ini yang telah kita bacakan. Paulus dan Silas menempuh perjalanan yang amat jauh dari Filipi melalui Amfipolis
dan Apolonia sampai tiba di Tesalonika sejauh lebih 100 mil atau sekitar 160 sampai 180 km. Keduanya rela berkorban untuk perjalanan yang jauh itu demi mengerjakan misi pekebaran Injil. Kita bisa membayangkan kondisi medan jalan dan transportasi darat dan laut di masa itu, serta bentuk-bentuk hambatan dan bahaya, sehingga membutuhkan keberanian dan kesabaran untuk waktu yang panjang. Jadi, bagian pembukaan teks ini sudah langsung menantang kita orang Kristen masa kini untuk berani dan rela berkorban dalam rangka pemberitaan Injil. Kemanapun kita diutus untuk memberitakan Injil dan melayani, kita siap sedia bahkan bersukacita, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak melakukan protes, tidak menolak, sebab kita yakin Tuhan yang telah mengutus kita dan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Sobat pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjadikan rumah ibadat sebagai sarana yang strategis untuk berdiskusi dan mengajarkan tentang bagian-bagian dari kitab suci, termasuk mengenai Mesias. Ia memanfaatkan momen-momen penting hari-hari Sabat di mana orang-orang Yahudi berkumpul dan menerangkan tentang siapa Mesias menurut kitab suci dan memberitakan siapa dan bagaimana kehidupan Yesus sebagaimana isi kitab suci tentang Mesias itu. Niat untuk dan usaha Paulus ini tidaklah sia-sia, sebab ada beberapa orang di antara mereka, yakni orang-orang Yahudi, yang mampu diyakinkan atau dapat menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Begitu juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah, dan banyak lagi wanita-wanita terkemuka di Tesalonika. Di masa kini, gedung gereja dan tiap-tiap rumah jemaat adalah rumah-rumah ibadat yang merupakan sarana-sarana strategi untuk mewartakan katekisasi, penggembalaan, khotbah, diskusi, penelaan Alkitab, dan kegiatan sosial lainnya. Begitu juga momen-momen ibadah minggu dan kegiatan ibadah rutin lainnya, termasuk ibadah pria kaum bapa saat ini. Rumah-rumah ibadah ya, jangan sampai hanya sekadar menjadi tempat atau ajang pertemuan secara organisasi. Apalagi telah merubah fungsi utama, seakan-akan kegiatan pokok ibadah telah digantikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan arisan, kegiatan tabungan, iuran, dan lain sebagainya. Situasi pandemi COVID-19 sekarang ini yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah-rumah masing-masing, setidaknya menyadarkan kita untuk betul-betul mengisi ruang dan waktu beribadah, di dalamnya mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun terkadang ada rintangan dan hambatan, namun niat dan usaha untuk misi pewartaan Injil dimanapun dan kepada siapapun tidak akan pernah menjadi sia-sia. Semua itu pasti menghasilkan dampak positif yang dikerjakan Allah melalui Roh Kudus. Begitupun dalam setiap jerih payah kita dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya berkaitan dengan tema demokrasi bukan demonstrasi. Teks ini memperlihatkan aksi demonstrasi yang salah
dilakukan atau dilakoni oleh sejumlah orang. Pada saat itu orang Yahudi di Tesalonika, karena perasaan iri hati sehingga menyebabkan keributan dan kekacauan dan kegelisahan bagi banyak orang di Tesalonika. Gerakan demonstrasi itu juga tidak baik karena melibatkan beberapa orang preman yang jahat, yang memperagakan sesuatu yang mengacaukan kota. Parahnya lagi, demonstrasi ini bukan untuk dimaksudkan untuk kegiatan positif atau kegiatan yang baik, melainkan untuk hal yang negatif atau jahat, karena mau menghasut rakyat dan para penguasa kota terhadap Paulus dan Silas. Mereka memberikan tuduhan palsu dengan mengatakan bahwa Paulus dan Silas melawan hukum Kaisar karena memberitakan ada raja lain selain Kaisar, yaitu Yesus. Demonstrasi kalaupun harus dilakukan semestinya menjadi alat atau sarana dari sekelompok orang yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat atau informasi dengan benar berdasarkan fakta, bukan rekayasa atau hoax, serta dilakukan dengan santun, beretika, dan bermoral, supaya tidak menyebabkan keributan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pikiran tertutup, iri hati, dan perilaku ekstrim atau menyimpang, serta sikap tidak ramah yang ditunjukkan orang Yahudi di Tesalonika bukanlah gaya hidup orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh untuk mengenal dan meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberi persembahan, camkanlah hal ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Sambil kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas berkat kehidupan dan kesempatan yang indah untuk boleh mendapat bimbingan-Mu lewat firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan semakin membuat kami teguh dan menghayati arti penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami pun telah memberikan persembahan
dari berkat-berkat pemberian Tuhan. Kiranya persembahan kami layak dan dikuduskan oleh Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami, bahkan jemaat dan masyarakat dimanapun kami hidup, berkarya, berjuang, mengabdi dan melayani. Berkatilah kami bahkan segenap pria kaum bapa Gemim, Penatua dan komisi di jemaat, di wilayah, di sinode, bahkan di semua bentuk pelayanan kami. Tuntunlah terus gereja dan bangsa kami. Beri selalu hikmat-Mu kepada para pemimpin dan pemerintah kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami. Ya Tuhan, kami terus bergumul dengan COVID-19. Kami yakin Tuhan Allah senantiasa bekerja melebihi apa yang kami pikirkan dan melebihi apa yang kami kerjakan, sehingga berangsur akan pulih dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah kami yang telah bersekutu saat ini, baik jemaat di rumah masing-masing maupun kami yang ada di rumah gereja, baik komisi, kamtoria, pemain musik, kostor, multimedia, bahkan keluarga Lontok Mandagi yang terus memfasilitasi melalui TV kabel. Kami semua kiranya diberi anugerah oleh-Mu. Inilah kami Tuhan yang meletakkan hari hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pria kaum bapa Getsemani Lansot, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan bersama kita nyanyikan Mars Pria Kaum Bapa Gemim. Tuhan panggil kita semua sadar dan bangunlah, masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Ya dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Ibadah telah selesai, disilahkan duduk kembali. Kami dari komisi mengucapkan selamat malam, Tuhan beserta kita. Amin.